kasih kepada Ibu Papan yang sudah menyediakan waktunya untuk membantu kami mahasiswa PGSD Unimed. Sebelumnya perkenalkan Bu, kami dari mahasiswa PGSD Unimed untuk 2021, khususnya kelas PGSDF. Saya Lucy Papahan dan ada teman sekelompok saya, sebenarnya ada 3 orang, tapi 1 orang mungkin ada kendala jaringan. Jadi yang bisa hadir kami bertiga, Maria Karistina Siregar dan juga Ulan Kurniadenti yang mewakili dari kelompok kami. Nah, adapun tujuan kami melakukan wawancara di sini Bu, untuk mengetahui bagaimana kesulitan-kesulitan guru dalam penyusunan media pembelajaran ataupun dalam mengembangkan media tersebut, ataupun dalam pengembangan media-media yang mendukung untuk pembelajaran siswa, untuk kami jadikan nantinya pengalaman untuk memperbaiki diri, dan juga nantinya kami akan jika terdapat kendala yang Ibu sampaikan, mungkin kami nanti akan memberikan solusi dalam tugas kami nantinya, Bu. Terima kasih, Bu. Langsung saja ke pertanyaannya ya, Bu. Oke. Yap. Apakah sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu telah menyiapkan RPP? Jika iya, apa acuan atau pedoman Ibu dalam pembuatan RPP? Sebelum mengajar sebagai seorang guru, kita sudah mempersiapkan RPP. Acuannya yang pertama itu yaitu silabus dan standar isi. Kemudian RPP disusun sesuai memperhatikan kemampuan awal siswa, minat, bakat, gaya belajar, serta lingkungan belajarnya. Demikian kami untuk menyusun RPP. Berarti Ibu dalam menyusun RPP memperhatikan kondisi siswa seperti itu ya? Iya, betul. Baik. Terus bagaimana Ibu menerapkan dalam memilih di RPP kan dalam memilih model pembelajaran itu kan terkhusus dalam IPA, bagaimana cara Ibu untuk menerapkannya? Nah, biasanya untuk menerapkan model pembelajaran itu, kita memperhatikan karakteristik materi pelajaran. Model apa yang sesuai dengan karakteristik materi tersebut? Kita diskusikan bersama teman-teman sejawat, dan kita buat pembelajarannya untuk SD, kami biasanya membuatnya yang kolaboratif atau model kooperatif. Sebelumnya saya ada pertanyaan tentang ini. Apakah model yang Ibu terapkan dalam mempermudah siswa dalam menerima materi, berhubung Ibu sudah menjawabnya menggunakan kooperatif tadi ya, Bu? Iya. Adakah ini hubungannya, bukan hubungan, dalam memperlakukan model pembelajaran seperti itu, apakah siswa yang sebelumnya mendapatkan model pembelajaran yang berbeda, bisa nggak dia mempermudah pembelajaran itu? Di kooperatif ini kan, kolaboratif ini kan mereka bersama. Mereka anak-anak itu lebih senang jika pembelajarannya itu bersama. Jika mereka sendiri-sendiri, mungkin pembelajaran itu lebih susah dipahami mereka. Jadi kalau mereka, misalnya kita buat mereka diskusi, kerja kelompok, mereka akan lebih terpacu untuk belajar daripada guru itu hanya menerapkan ceramah-ceramah. Berarti sejauh ini masih kondusif memperlakukan model pembelajaran yang kolaboratif itu? Masih kondusif, kita masih kondusif memperlakukan pembelajaran kolaboratif. Apakah dalam setiap materi pembelajaran itu, Ibu memperlakukan model pembelajaran yang kolaboratif tadi, Bu? Kadang sebagai guru mungkin ada kesilapan kita ya. Tidak semua mata pelajaran itu kita gunakan kolaboratif. Ada kalanya mereka harus bisa mandiri, mengerjakan sendiri apa yang diminta oleh Bapak Ibu gurunya.
Ya, Bu. Berarti dalam memilih atau menerapkan model pembelajaran itu, apakah ada kendala yang Ibu hadapi sejauh ini? Kalau untuk memilih model pembelajaran itu, kalau kendalanya sih kadang kita di sebagian kecil peserta didik tersebut, walaupun kita sudah buat modelnya yang sangat menyenangkan, masih tetap aja ada murid itu yang kurang berminat untuk belajar. Jadi yang kami hadapi di sekolah, walaupun semenarik apa kami buat pembelajarannya, masih ada anak-anak yang kurang berminat untuk belajar. Ya, Bu. Berarti dalam pembelajaran Ibu misalnya menyediakan media. Ya. Adakah dampaknya bagi yang Ibu jalani selama ini? Adakah perbedaan siswa itu menerima pelajaran dengan menggunakan media atau tidak menggunakan media? Sangat berdampak ya media itu sama anak-anak, sangat-sangat berdampak. Baik itu media gambar, media yang lain, anak-anak itu lebih kreatif melihat. Misalnya kalau kita mengajarkan, seperti saya saat ini mengajarkan tentang rangkaian listrik, berarti harus ada media yang saya gunakan di situ untuk menarik minat siswa. Jangan cuma membayangkan anak itu. Maka misalnya saya menggunakan aplikasi PET untuk mengajarkan anak-anak tentang rangkaian listrik, terus kami mempraktekkannya. Berarti sekolah kita sudah menerapkan media, sudah menyediakan media gitu ya? Dari sekolah ada media yang sudah rangkaian langsung. Misalnya kalau rangkaian listrik saya ajarkan sudah ada rangkaian langsung, tapi kan anak-anak tidak melihat komponen-komponen apa saja yang ada pada media tersebut. Maka saya sebagai gurunya langsung mempraktekkannya, apa saja komponen yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian tersebut. Ada juga medianya seperti tadi yang saya download dari internet, aplikasi PET. Di situ anak-anak bermain. Coba kamu satu-satu bermain. Coba buat rangkaian. Kamu sendiri yang merangkai. Apa yang dibutuhkan? Jadi anak-anak lebih tertarik belajarnya. Berarti kalau menggunakan audio visual, berarti sekolah menyediakan kayak proyektor gitu ya? Iya, di sekolah kita proyektor sudah ada. Untuk speaker ada, disediakan sekolah. Kita tinggal mengambil dari yang sudah ada di internet, mengadopsi dari internet, kita terapkan di sekolah, kita modifikasi. Oh iya. Bagaimana teman-teman, masih ada pertanyaan? Mungkin Maria Karistina? Baik, selanjutnya saya akan lanjutkan pertanyaannya, Bu. Pertanyaan yang berikut. Seperti di banyak sekolah, masalah penggunaan media itu terletak pada tingkat keprofesionalan gurunya sendiri, Bu. Jadi, bagaimana tanggapan Ibu terhadap hal tersebut? Seperti di sekolah, kebanyakan sekolah ya? Iya. Masalah media terletak pada tingkat keprofesionalan. Ini saya benarkanlah, begitu ya. Karena seorang guru yang profesional itu sudah mampu menentukan media yang tepat untuk anak-anak. Apalagi zaman sekarang banyak pelatihan yang bisa diikuti guru. Misalnya sekarang ada CGP, di sana kita diajarkan bagaimana membuat media yang menarik buat anak-anak. Terus ada di platform Merdeka, di sana ada pembelajaran yang dibagikan oleh teman-teman guru yang bisa kita tiru. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang itu. Ibu, pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara Ibu dalam mengintegrasikan teknologi dan sumber daya digital ke dalam perangkat pembelajaran IPA, Bu? Pengintegrasian teknologi ya. Misalnya seperti tadi saya ceritakan, untuk membuat rangkaian listrik itu bolehnya tidak langsung mempraktekkan, tetapi kita membuat rangkaiannya dengan aplikasi atau membuat LKPD yang kita langsung kirim melalui worksheet, quizzes, seperti itu.
Baik, Bu. Jadi strategi apa yang dapat Ibu lakukan dalam memadukan aspek teori dan praktik dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, Bu? Strateginya, strateginya kita memilih media sesuai dengan materi pelajaran. Jangan menyimpang medianya dari materi pelajaran. Dan supaya waktu kita mengajar atau waktu pembelajaran terjadi tidak ada kecanggungan. Baik, Bu. Saya kembalikan kepada Lucy. Terima kasih Maria Eka Ristina. Wulan, masih ada pertanyaan? Mungkin ada setelah menyusun konsep gitu kan, setelah melihat Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, sebelumnya Bu, tadi kan Ibu bilang bahwa kalau untuk merangkai apa tadi pembelajaran tadi yang untuk aplikasi itu maksudnya Ibu bilang tadi kan Ibu membiarkan anak-anak untuk merangkai sendiri di aplikasi tersebut kan, Bu? Ya. Jadi itu Ya, betul. maksudnya Bu, anak-anak tersebut boleh membawa seperti gadgetnya gitu Bu ke sekolah. Karena di sekolah kami anak-anak belum memakai gadget karena di perkampungan, saya langsung mereka terjun memegang laptop saya sendiri dan kita pantulkan hasilnya melalui proyektor ke dinding. Oh, jadi gantian ya Bu ya, satu-satu muridnya Iya, pakai. gantian. Iya, Oke. gantian satu-satu, panggil satu-satu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Mungkin sekian ya? Gak ada lagi pertanyaannya. Oke, makasih ya Bu udah menyediakan waktu untuk kami dan juga membantu kami dalam pengerjaan tugas kami dalam mini riset kami